Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin dari kelas 3C NPM 233510458. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas praktikum struktur data milik saya. Di codingan yang pertama yang saya buat ini, saya disuruh di soalnya membuat codingan proses sorting. Di codingan saya ini codingan sorting milik saya ini. Pertama sini saya langsung menjelaskan tanpa basa-basi. Pertama kita mendefinisikan fungsi selection sort dengan parameter n, di mana n adalah list yang akan kita urutkan, dan di dalam fungsi ini kita mendeklarasikan variabel iterasi yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah iterasi atau langkah selama proses pengurutan. Loop pertama bertugas untuk melakukan perulangan dari indeks terakhir hingga indeks pertama. I bergerak mundur dari len n negatif 1 ke 0. Tujuan dari loop ini yaitu adalah untuk menemukan elemen terbesar di antara elemen yang belum terdapat terurut pada list. Di awal setiap iterasi loop pertama kita menginisialisasikan posisi max dengan nilai 0. Ini berarti kita menganggap elemen pertama indeks 0 itu sebagai elemen terbesar sementara. Loop kedua bertugas membandingkan elemen-elemen dalam list yang belum terurut. Setiap elemen pada indeks J dibandingkan dengan elemen pada indeks posisi max. Jika elemen pada indeks J lebih besar, maka posisi max diperbaharui dengan nilai indeks J. Dengan cara itu, kita menemukan elemen terbesar di antara elemen yang belum terurut. Setelah elemen terbesar ditemukan, disimpan di posisi max. Elemen tersebut ditukar dengan elemen pada indeks I, posisi terakhir dalam list yang belum terurut. Penukaran ini memastikan elemen terbesar dalam posisi yang tepat pada akhir setiap iterasi. Setiap kali iterasi selesai, kita menampilkan nilai iterasi dan kondisi list setelah dilakukan pertukaran. Ini membantu kita untuk memantau perkembangan proses pengurutan. Udah, inilah hasilnya codingan ini kalau di running. Ketika sudah di running, langsunglah nilai angka tadi itu langsung diurutkan dari atas nih sampai ke bawah, jadi berurutan dari yang awalnya acak nih langsung jadi berurutan 153, 155, 161 sampai 185 yang paling besar di ujung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan codingan kedua saya, tugas kedua saya, yaitu fungsi binary set. Codingan yang saya buat ini. Pertama, di sini saya jelaskan. Pertama, kita mendefinisikan fungsi dengan nama search number yang memiliki dua parameter. Angka yang ingin dicari, list, daftar angka tempat kita mencari, variabel awal, kemudian kita inisialisasikan variabel ketemu dengan nilai false. Variabel ini berguna sebagai penanda apakah angka yang dicari sudah ditemukan atau belum. Selanjutnya kita mengurutkan list menggunakan fungsi sort karena binary search hanya bisa dilakukan pada list yang sudah diurutkan. Kita mendefinisikan indeks awal sebagai 0, yaitu indeks pertama dari list, dan indeks akhir sebagai indeks terakhir, yaitu len list. Contohnya, jika list memiliki 7 elemen, indeks terakhir adalah 6. Perulangan while digunakan untuk melakukan pencarian loop. Ini berjalan selama indeks awal lebih kecil atau sama dengan indeks akhir, dan angka belum ditemukan atau not ketemu. Di dalam perulangan, kita menghitung indeks tengah sebagai rata-rata dari indeks awal dan indeks akhir dengan cara indeks awal tambah indeks akhir. Setelah itu kita membandingkan angka yang dicari dengan elemen di indeks tengah. Jika sama, maka angka ditemukan variabel ketemu menjadi true dan kita mengembalikan indeksnya. Jika angka lebih kecil dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri list dengan memperbarui indeks akhir.
Jika angka lebih besar, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan list dengan memperbaharui indeks awal. Jika angka tidak ditemukan setelah semua perulangan, fungsi mengembalikan nilai 1 yang berarti tidak dapat ditemukan. Di program utama, kita memiliki list angka, meminta pengguna memasukkan angka yang ingin dicari, mencetak list sebelum diurutkan, dan memanggil fungsi search number untuk mencari angka tersebut. Terakhir, jika fungsi mengembalikan indeks angka, kita tampilkan posisi angka dalam list. Jika tidak ditemukan, kita mencetak pesan tidak ditemukan. Nah, jadi kayak inilah nih nanti kalau udah di running hasilnya nih. Nah, kita di sini suruh mencari angkanya, mau angka berapa. Misalkan angka yang sudah ada di sini nih, kita ketik 113 nih, terus 13, kita enter. Nah, langsung angkanya keluar diurutkan di mana angka 113 itu ditemukan di indeks 2. Kalau kita ketik angka yang tidak ada di salah satu list ini, kita running lagi, kita ketik misalnya angka 10 di sini, dia akan tetap mengelis urutan angka-angka tersebut menjadi terurut, tapi di bawahnya dia akan mengatakan data tidak ditemukan. Nah, baiklah, sekian hasil presentasi tugas struktur data milik saya, codingan milik saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.